Halo teman-teman, selamat datang. Kita akan bahas tentang apakah kita baru bisa mulai investasi ketika uang kita sudah banyak ya, dan apakah kita bisa investasi ketika uang kita masih kecil ya, atau bahkan ketika teman-teman gajinya masih UMR ya, atau masih kecil atau di bawah UMR, apakah kita bisa mulai untuk investasi, atau gimana sih caranya kita agar bisa memulai investasi sedini mungkin ya. Kita akan bahas di video ini. Nah, gini teman-teman, untuk memulai investasi kita nggak harus punya banyak uang dulu loh. Kita bisa start atau mulai dengan uang kecil dulu ya. Nah, kita bisa mulai dari uang kecil dulu, ibaratnya kita kayak icip-icip dulu gimana itu rasanya kita investasi ya, sambil kita proses belajar. Nah, karena ketika investasi ya kita nggak cuma bisa belajar dari teori ya, kita harus laksanakan ya. Kita harus bisa praktekin secara sendiri, karena kalau kita cuman di teori ya, bahkan kayak baca buku atau lihat dari video gitu, kita nggak dapat feel-nya, kita nggak dapat appetite kita, gimana sih profil resiko kita itu seperti apa, apakah kita ini termasuk investor yang konservatif, moderat, atau yang agresif. Nah, kita akan belajar dari situ ya. Nah, sambil kita belajar ini ya, mindset investasi yang benar. Nah, sebagai investor kita itu harus punya mindset jangka panjang ya. Nah, kita harus punya mindset jangka panjang bahwa sebuah investasi itu nggak bisa langsung kita untung dalam waktu satu hari atau satu bulan. Investasi itu nggak bisa secara instan ya. Nah, kita sebagai investor kita harus memiliki mindset investasi jangka panjang ya. Kita harus punya mindset bahwa kita itu harus long term ya. Kita harus punya mindset investasi jangka panjang. Nah, dan jika suatu saat nanti ketika kamu udah punya banyak uang dan mindset kamu itu udah terbentuk ya, nah itu pasti akan baik ya di masa depan. Nah, sebagai contoh aja ya, misalkan teman-teman punya gaji berapa ya, misalkan contoh 5 juta ya. Start kebiasaan dulu ya, kita harus bisa ngebiasain bagaimana sih caranya kita menyisihkan. Nah, dari gaji kita atau dari income kita. Ini nggak mesti harus dari gaji ya. Mungkin teman-teman ada yang ngejalanin bisnis atau dari freelance, itu juga bisa ya. Tinggal disesuaikan aja ya. Nah, contoh, nggak usah sisihin yang banyak-banyak dulu ya. Sisihkan minimal contoh ya 10% dari income teman-teman atau 20% dari income teman. Nah, semakin besar semakin bagus ya. Nah, di sini teman-teman harus dibiasain ya, menyisihkan ya, bukan menyisakan. Nah, kalau kita sisihkan berarti dari awal kita udah tempatin nih sekian persen itu untuk alokasi investasi kita. Nah, kalau kita menyisahkan, nah pas di akhir itu nggak tersisa ya uangnya ya. Mungkin kita terpakai untuk kebutuhan yang hanya karena keinginan ya, bukan karena kebutuhan kita. Nah, ketika teman-teman ini udah bisa ya menyisakan atau udah bisa mengontrol pengeluaran tadi dan udah bisa menyisihkan dari income teman-teman. Nah, teman-teman harus ini ya, cek dulu ya, teman-teman apakah udah punya dana darurat ya. Nah, karena dalam investasi kita harus menggunakan dana kita itu harus benar-benar dengan uang dingin ya, jangan uang yang masih dipakai ya, contohnya uang dapur ya, atau uang yang dalam waktu dekat itu masih akan dipakai. Nah, step pertama tadi kan kamu udah bisa alokasinya ya, contohnya 10%. Nah, ketika teman-teman belum punya dana darurat, teman-teman bisa taruh uang tadi di produk yang tanpa resiko ya, atau risk free ya, tanpa resiko. Nah, teman-teman bisa, kalau yang masih belajar banget ya, masih awal banget dan taunya masih hanya deposito, nggak salah tempatin di deposito, atau teman-teman sambil belajar cari instrumen yang lebih menguntungkan lagi ya. Contohnya ada alternatif dari deposito yaitu RDPU atau reksadana pasar uang. Nah, karena dua instrumen ini sangat liquid ya, karena untuk dana darurat ini harus benar-benar liquid dan siap ditarik kapan aja ketika kita butuh dananya ya, dalam kondisi darurat. Nah, teman-teman bisa ini ya, nabung dari income tadi 10% ditabung dengan minimal nanti 6 kali pengeluaran ya, atau tidak harus 6 kali, mungkin bisa juga 12 kali ya, mungkin kalau udah yang berkeluarga. Nah, ini semakin besar juga semakin baik ya. Nah, mengapa kita harus menyisihkan 6 kali pengeluaran ya? Nah, ini ibaratnya gini, ketika teman-teman nanti, kita kan nggak tahu ya di masa depan itu teman-teman apakah masih bisa punya gaji atau masih bekerja di situ, atau teman-teman kalau freelance mungkin ada kondisi di mana teman-teman itu lagi sepi ya, freelance-nya atau bisnisnya itu lagi kondisi down. Nah, ini bisa pakai dana darurat. Nah, teman-teman bisa nabung ya sampai dana darurat itu terpenuhi 6 kali atau 12 kali ya kalau udah berkeluarga. Ini nggak ada patokannya ya, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Barulah ketika si dana darurat itu udah terpenuhi ya, nah baru kamu bisa mulai untuk investasi, untuk mencari return. Nah, kalau kamu masih pemula, teman-teman
jangan bernafsu untuk mencari return atau keuntungan yang tinggi ya. Nah, karena dalam investasi itu semakin tinggi returnnya itu pasti ada resiko yang tinggi juga. Nah, teman-teman bisa mulai dari instrumen tadi ya. Kalau teman-teman masih belajar, masih awal, teman-teman mungkin bisa di RDPU tadi. Nah, sambil belajar, sambil teman-teman bisa belajar dari buku atau dari YouTube atau seminar yang lain sesuai dengan ini ya, cara investasi yang benar ya. Nah, ketika teman-teman udah bisa nentuin ya di mana profil risiko kita, kalau risiko kita itu mungkin konservatif bisa taruh di RDPU, mungkin kalau udah menengah taruh aja di RDPT atau obligasi, atau kalau teman-teman udah agresif bisa taruh di reksadana saham atau RD indeks ya. Itu kalau di instrumen reksadana ya. Nah, bagaimana kalau saham? Nah, kalau saham ini teman-teman harus lebih banyak meluangkan waktu ya untuk melakukan analisa, karena untuk saham yang kita pilih secara sendiri ini berbeda ya dengan reksadana saham. Kalau reksadana saham itu yang memilihkan kan ada si manajer investasi ya, yang kerjaan tiap harinya itu dia emang di bagian itu, di pasar modal itu. Nah, kalau kita memilih secara sendiri, kita harus memilih sendiri, kita harus melakukan analisa secara mendalam. Dari segi fundamentalnya ya, kita harus cek apakah perusahaan itu sehat, utangnya masih wajar, apakah dia profitable, terus apakah dia bertumbuh ya, growth-nya masih ada growth di situ, terus direksinya baik atau GCG-nya baik, atau dia orang-orang di dalam perusahaannya itu nggak korup ya. Nah, dan baru kita cek ya apakah valuasinya itu masih murah atau wajar ya, atau terlalu mahal. Kalau udah terlalu mahal kita nggak saranin untuk beli ya, kita bisa tunggu dulu ya. Nah, kalau di saham ini teman-teman harus punya mindset lebih jangka panjang lagi ya, bisa di atas 3 tahun mungkin ya. Kalau RDPU itu untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, untuk instrumen reksadana ini kita udah banyak buatin video ya, ada di playlist tentang reksadana series ya. Nah, dan kalau untuk saham ada di playlist di seri saham ya di YouTube ini ya. Teman-teman bisa kulik atau cek di video itu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa di komen aja, nanti kita buatin video yang mungkin bagi teman-teman yang masih takut untuk memulai investasi ya. Nah, kita harus bisa investasi sedini mungkin ya. Nah, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman dan terima kasih.